Udah semangat belum nih untuk belajar hari ini? Harus semangat dong ya, karena hari ini Ibu akan mengajarkan kalian berbagai manfaat tumbuhan bagi kehidupan kita sehari-hari. Sebelumnya, perkenalkan dulu nih nama Ibu Citra Sakinah. Kalian bisa panggil Ibu Citra ya. Allah itu menciptakan tumbuhan, hewan untuk kita manfaatkan ke dalam kehidupan sehari-hari kita. Ada tumbuhan yang kita manfaatkan sebagai bahan untuk kita makan, ada juga tumbuhan yang dimanfaatkan untuk menghibur diri kita loh. Seperti dari bentuknya, baunya. Kira-kira anak-anak tahu nggak sih apa sih tumbuhan yang digunakan untuk menghibur diri kita? Ya, benar banget. Tentu saja bunga. Bunga itu diciptakan untuk menghibur diri kita loh, karena kan bunga itu wangi, bentuknya indah, suka dipandang orang-orang. Tapi, apakah semua bunga itu wangi? Apakah semua bunga itu bisa kita nikmati harumnya? Ada loh bunga yang indah, warnanya merah, besar, tetapi orang tidak menyukainya. Bunga apa sih itu kira-kira? Tentu saja itu adalah Rafflesia arnoldi. Rafflesia arnoldi itu adalah bunga langka yang hidup di tanah tercinta kita, Indonesia. Kenapa sih orang-orang gak suka sama bunga ini? Orang-orang tuh suka sama bentuknya, tapi gak sama baunya. Karena Rafflesia arnoldi itu mengeluarkan bau busuk yang menyerupai bau bangkai, yang merupakan ciri khas dari bunga itu sendiri. Oke, jadi itu tadi adalah manfaat tumbuhan dalam hal untuk menghibur diri kita. Sekarang kita kembali nih ke manfaat tumbuhan untuk kita konsumsi. Sekarang Ibu mau tanya, kalian di rumah itu makan apa? Makan jagung kah? Makanan pokoknya atau nasi? Tentu saja nasi ya kan? Nah, sekarang Ibu mau tanya nih, nasi itu berasal dari mana sih? Apakah memang dari awal dia tercipta sudah berbentuk nasi? Tentu saja tidak ya kan? Jadi nasi itu melalui pengolahan yang dimana awalnya adalah sebuah padi yang kemudian dia diayak dan diolah menjadi sebuah beras dan akhirnya bisa dimasak menjadi sebuah nasi untuk kita konsumsi bersama-sama. Jadi dari contoh nasi ini kita udah bisa ngambil kesimpulan nih anak-anak. Ternyata nasi itu adalah salah satu tumbuhan yang bisa dimanfaatkan untuk kita sebagai bahan konsumsi kita, sebagai makanan pokok kita sehari-hari. Oke, sekarang kita kembali ke buah. Buah-buahan itu, apakah kalian suka makan seperti semangka, jeruk, nanas, apel? Emangnya buah-buahan itu merupakan bagian dari apa sih? Tentu saja buah-buahan itu merupakan bagian dari tumbuhan yang mana kita konsumsi juga nih, sama seperti beras tadi. Jadi ada dua dong manfaat tumbuhan sebagai untuk kita konsumsi. Yang pertama bisa sebagai nasi, bahan pokok kita atau makanan lainnya. Dan yang kedua sebagai buah untuk pemenuhan vitamin kita. Oke, manfaat tumbuhan yang selanjutnya adalah sebagai bahan material bangunan. Coba deh anak-anak amati. Anak-anak kan lagi duduk di kursi nih, atau coba anak-anak amati kursi yang ada di kelas. Itu semua terbuat dari apa sih? Seperti yang kita ketahui kan, kursi di kelas itu kebanyakan terbuat dari kayu. Nah, kayu itu berasal dari suatu pohon yang kemudian diolah menjadi bahan untuk mempermudah kehidupan sehari-hari kita. Untuk kita duduk, untuk kita belajar dengan menggunakan meja, atau dibuat lemari, atau alat-alat lainnya yang berfungsi untuk memudahkan kehidupan kita sehari-hari. Manfaat tumbuhan yang selanjutnya itu sebagai bahan pakaian. Anak-anak tahu nggak sih, ternyata bahan pakaian yang kita pakai ini bisa saja terbuat dari suatu tumbuhan loh. Gimana ya caranya bahan pakaian ini bisa terbuat dari tumbuhan? Anak-anak, kalian pernah nggak sih lihat pohon kapas yang suka ada di pinggir-pinggir jalan atau di pinggir sungai? Ternyata itu bisa diolah menjadi sebuah benang yang akhirnya diolah kembali menjadi sebuah baju yang kita pakai. Sehingga ternyata tumbuhan itu banyak sekali loh manfaatnya, bahkan bisa menjadi sebuah baju yang bisa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari kita. Yang selanjutnya, fungsi tumbuhan untuk obat. Gimana sih ya fungsi tumbuhan untuk obat itu? Coba deh anak-anak amati. Di TV itu ada banyak sekali kan iklan yang menayangkan ada produk-produk yang menjual minuman penghangat yang terbuat dari jahe. Ternyata emang bener loh anak-anak, jahe itu apabila dilakukan dengan proses pengolahan yang tepat bisa menjadi minuman penghangat untuk kita. Nah, jadi
Jadi anak-anak, kalian bisa nih kasih tahu orang tuanya kalau lagi masuk angin, suruh buat minuman jahe aja. Sekarang fungsi tumbuhan yang terakhir yaitu sebagai penyejuk udara. Ternyata tumbuhan itu dapat menghasilkan oksigen loh anak-anak. Oksigen itu yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari kita dalam bernafas. Kita ini bernapas menggunakan oksigen, yang mana oksigen ini dapat dihasilkan dari suatu tumbuhan loh. Jadi ada banyak banget ya fungsi tumbuhan dalam kehidupan sehari-hari kita. Ada 5 fungsi tumbuhan. Oke, sekian dulu ya anak-anak untuk video kali ini. Semoga anak-anak sekalian mengerti ya, dan semoga video ini bermanfaat untuk kita bersama. Dadah!